Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pembelajaran Unpo. Sekarang kita akan membahas bab 14. Geder. Hai, bab 14 ya. Di sini bab 14 kita akan membahas tentang doshi henka. Setelah kita di bab sebelumnya, bab 13, itu belajar untuk mengelompokkan kata kerja ya, grup 1, grup 2, grup 3. Sekarang kita akan belajar perubahan bentuk kata kerja yang pertama, yaitu TK ya. Bagaimana perubahannya nanti kita pelajari. Kemudian ada teimas ya. Kemudian ada pola mashoka dan sumimasen ga dan shitsurei desu ka. Hai, langsung saja kita ke perubahan bentuk kata kerja, yaitu doshi bentuk TK ya. Grup 1, langsung saja grup 2, grup 3. Hai, untuk TK ini makna dasarnya dulu ya. Makna dasar bentuk TK adalah perintah. Jadi merubah kata kerja mas ke dalam bentuk T itu merubah kata kerja yang biasa menjadi perintah. Misalkan tabemas, makan, tabete, makanlah. Ya, perintah. Hai, yang pertama kita dari grup 1 dulu grup 1 dulu ya. Itu ya i biasa, rumus kita keluarkan ya, rumus pamungkas i, chi, ri, mi, bi, ni, ki, si. Kemudian ya grup 1 dulu lah kita bahas. Grup 1 itu untuk ichiri ya. Untuk 3 ini itu berubah ya. Ininya dicoret ya, diganti, mereka diganti dengan ete. Jadi ada cu kecilnya, ete. Ya. Kemudian mi, bi, ni itu juga mereka sekelompok, mereka akan berubah menjadi nde ya. Kigisi mereka masing-masing ki, ite, gi, ide, si, shite. Gimana ini sensei cara ngerubahnya? Oke. Coba saya kasih contoh ya. Misalkan kaimas. I-nya berubah. Awas, i-nya berubah menjadi apa? Menjadi ete. Jadi kate. Sekalian sama masnya ya dihilangin. Kaimas jadi kate. Dari yang tachimas tate, torimas totte. Sekarang contoh dari yang kedua nih, mibini. Misalkan sini mas. Jadi sin ni ya. Itu berubah jadi ende, shinde, nomimas nonde, tobimas tonde. Yang terakhir kiite ya. Misalkan kakimas jadi kaite, ki, dan jadi ite. Oyo gi itu jadi oyo ide, oyo gimas, oyo ide. Terakhir hanashimas, hanashite, gi, si ya, menjadi ide dan shite. Silahkan latihan ya, yang kalian sudah ngumpulin grup kata kerja tuh, terus di rubah-rubah. Ini grup 1 di kelompok-kelompokan. Nah sekarang rubah menjadi bentuk T, itu latihannya ya. Hai, kemudian grup 2 yang kita kenal dengan gerombolan E ya, dan pengecualian itu yang I. Nah
Grup 2 itu tinggal mengubah masnya saja menjadi T. Ya, misalkan tabe mas itu akan berubah jadi tabete. Masnya coret berubah menjadi T. Ya. Grup 2, grup 3 si mas ste kimas kite. Langsung aja ini mah ya, silahkan dihafal. Hai, segini ya untuk perubahan bentuk kata kerjanya ya. Untuk merubah ke dalam bentuk T-nya misalkan ya, tabemas, contohnya ya, tabete kudasai, tolong dimakan, silahkan dimakan, itu te kudasai ya, dirubah ke dalam bentuk T. Silahkan latihan ya. Ini TK itu salah satu perubahan kata kerja yang sangat penting untuk dikuasai. Hai. Itu. Selanjutnya ada teimas ini ya. Teimas dasarnya dari bentuk T juga ya. Di sini untuk teimas kita akan pelajari adalah sedang ya. Makna teimas itu sedang. Continuous tense kalau dalam bahasa Inggris. Misalkan watashi wa ima nihongo o benkyou. Nah, benkyou shimasu bentuk T dulu, shite. Nah, ditambah i mas, shite imas. Jadi dasarnya itu bentuk T dulu ya, baru ditambah imas. Nah, saya sekarang sedang belajar bahasa Jepang. Ima watashi wa hanashite imasu. Sekarang saya sedang berbicara. Nah, itu bentuk teimas yang sementara dasarnya dari perubahan bentuk T dulu ya. Hai. Selanjutnya ada bahasan tentang mashoka ya. Mashoka ini masnya, masnya, nasunya itu dirubah menjadi shoka. Maknanya apa? Nah, mashoka itu ada dua makna. Makna yang pertama adalah mengajak. Yang kedua, menawarkan bantuan. Kalau mengajak biasanya ditambah kata ishoni ya. Ishoni gohan o shimashou ka. Gohan o bukan shimashou atau ya. Tabe mashoka. Yang merubah ke mashoka-nya ya ini ya, su-nya menjadi mashoka. Artinya mau makan bersama. Nanya ya, ngajak orang lain untuk melakukan kegiatan yang sama dengan kita ya. Kemudian menawarkan bantuan. Di mana ini yang menawarkan bantuan? Nanika tetsu daimashouka. Ada yang bisa saya bantu? Nanika atau kabang o mochi mashoka, mau saya ambilkan?
tasnya menawarkan bantuan ya. Jadi itu ya. Biasanya untuk mengajak itu kental dengan kata ishoni ya. Nah, kemudian kalau yang menawarkan bantuan ya kalimat-kalimatnya yang ini gitu ya. Itu yang mashoka. Nah, yang terakhir di bab 14 ini bahasanya adalah sumimasen ga dan shitsurei desu ga. Nah, dua awalan ini itu adalah awalan yang sangat sopan untuk mengawali kalimat yang berbeda. Pertama, sumimasen ga itu adalah awalan untuk kalimat minta tolong. Jadi kesananya itu akan berbentuk kalimat perintah. Sumimasen ga kabang o totte kudasai. Sumimasen ga ini. Jadi sumimasen ga itu adalah awal untuk minta tolong. Jadi kita kan sebelum minta tolong biasanya ini nih kalau orang Indonesia. Maaf, nah, tolong ambilkan tasnya. Maaf dulu sebelum minta tolong. Indonesia juga kebetulan sama ya. Nah, kalau yang shitsurei desu ga itu awalan untuk bertanya. Jadi kesananya itu pasti berupa pertanyaan. Hanya saja untuk shitsurei desu ga itu pertanyaannya pertanyaan yang dirasa kalau ditanyakan tuh menyangkut privasi gitu. Jadi kayak ini maaf nih, gak sopan gitu. Karena menyangkut privasi, jadi kita pertanyaannya awali dengan ini. Misalkan mau tanya apa yang pakai shitsurei desu ga, misalkan shitsurei desu ga kekkon shite imasu ka? Nah, maaf nih, maaf gak sopan, apakah Anda sudah menikah? Kekkon shite imasu ka? Jadi itu ya, untuk shitsurei desu ga itu adalah awalan untuk bertanya, sementara sumimasen ga itu awalan untuk minta tolong atau nyuruh ya, nyuruh yang sangat sopan. Kalau ini bisa dipakainya bisa dipakai di permintaan apa aja, tapi kalau yang shitsurei desu ga, kalau pertanyaannya biasa-biasa saja nggak usah ini dulu gitu. Misalkan mau tanya jalan, shitsurei desu ga konomichi wa doko ya ikimasu ka? Itu nggak usah pakai shitsurei desu ga ya, karena bertanya jalan itu tidak sopan gitu. Biasa aja, tidak privacy kalau misalkan nanya jalan. Jadi nanyanya harus nanya yang kira-kira bukan harus nanya nggak sopan ya, tapi kira-kira itu sesuatu yang privacy gitu. Kalau ditanyain ini mungkin agak kurang sopan, misalkan nanya gaji gitu ya, nanya udah punya pacar atau belum dan sebagainya. Oke, itu saja mungkin untuk bab 14. Silahkan kalian belajar untuk bentuk T. Silahkan kalian latihan dirubah-rubah kotoba ke bentuk T, dan untuk yang lainnya silahkan kalian berlatih dengan cara membuat kalimat. Hai, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.